Halo semuanya, balik lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu strategi trading saham yang paling seru dan paling kuat, buy on breakout. Siap-siap ya, karena ini bakal mengubah cara Anda melihat pasar. Pasti pernah kan ngerasain momen di mana kita lihat satu saham tiba-tiba terbang gitu aja. Sementara kita cuma bisa jadi penonton. Rasanya frustrasi banget ya kan? Nah, pembahasan kita hari ini adalah jawaban dari masalah itu. Oke, kita mulai dari dasarnya. Jadi, apa sih strategi buy on breakout itu? Gampangnya gini, kita identifikasi ada atap harga atau resistance. Nah, kita beli sahamnya tepat saat harganya berhasil nembus atap itu. Logikanya simpel banget kan? Kalau sesuatu bisa nembus langit-langitnya, artinya dia punya tenaga buat terbang lebih tinggi lagi. Analogi ini pas banget. Kita itu mencari saham-saham yang lagi tenang, lagi diem, kayak pegas yang lagi ditekan. Mereka ini lagi ngumpulin tenaga. Jadi pas breakout terjadi, wush, ledakannya bisa dahsyat banget. Mari kita bedah bagian pertama, 3 peta jalan profit. Anggap aja ini kayak peta harta karun buat nemuin di mana ledakan harga itu kemungkinan besar bakal terjadi. Ada 3 pola utama yang wajib banget Anda kenali. Yang pertama, ini yang paling klasik dan paling terkenal, cup and handle. Atau kalau diartiin, pola cangkir dan gagang. Kenapa namanya gitu? Ya karena bentuknya beneran mirip cangkir teh lengkap sama gagangnya. Cara bacanya gini, pertama, harga itu membentuk dasar yang melengkung, kayak mangkok cangkir. Terus, sebelum dia mau nanjak lagi, harganya turun dikit, membentuk gagangnya. Nah, di mana kita beli, tepat saat harganya berhasil nembus puncak dari si gagang itu. Itu dia sinyalnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik pola ini? Gagang kecil itu tuh sebenarnya pertarungan terakhir. Para penjual berusaha keras neken harga turun sekali lagi. Tapi tenaga mereka udah habis. Jadi pas harga berhasil tembus ke atas, itu sinyal kemenangan mutlak buat para pembeli. Oke, pola kedua, ascending triangle atau segitiga naik. Kalau tadi kita ngomongin pertarungan terakhir, pola yang ini tuh lebih kayak pengepungan sebuah benteng. Tekanan beli terus-terusan meningkat secara sistematis. Coba bayangin ya, ada atap yang datar. Para penjual mati-matian nahan harga di situ. Tapi dari bawah, para pembeli makin agresif, mereka terus dorong harga ke atas, bikin lantainya jadi makin tinggi, makin tinggi. Titik belinya? Ya pas atap itu akhirnya jebol. Boom! Jadi, intinya apa? Kekuatan penjual itu statis, mereka cuma bertahan di satu level. Sementara kekuatan pembeli itu dinamis, terus nambah. Jadi, ya cuma masalah waktu aja sebelum pertahanan mereka hancur. Pola ini nunjukin itu dengan jelas banget. Lanjut ke pola ketiga, bullish flag. Nah, yang ini beda. Ini bukan tentang pembalikan arah, tapi lebih kayak saham yang lagi ngambil napas sebentar, setelah lari kencang, sebelum akhirnya lari lagi lebih kencang. Cara bacanya gini. Pertama, harus ada kenaikan yang super tajam, kayak tiang bendera. Terus, sahamnya kayak istirahat sejenak, harganya turun dikit, dalam sebuah channel yang sempit. Nah, channel ini yang jadi benderanya. Titik masuk kita, tepat saat harga berhasil keluar dari bagian atas bendera itu. Siap-siap buat kenaikan selanjutnya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Kelihatan kan bedanya? Cup and handle itu butuh waktu lebih lama terbentuk, tapi gerakannya cenderung kuat dan stabil. Ascending triangle itu lebih agresif, lebih cepat. Nah, kalau bullish flag, ini sprinternya. Terbentuknya cepat dan kenaikannya seringkali eksplosif, hampir instan. Oke, udah tahu 3 polanya. Tapi, ini baru setengah jalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gimana caranya bedain breakout yang beneran sama breakout palsu yang cuma jebakan. Ini yang disebut fake out. Ini dia kuncinya. Cuma satu, tapi paling penting, volume. Saat harga nembus resistance, volume transaksinya harus meledak. Minimal banget 2 kali lipat dari volume rata-rata hariannya. Kalau volumenya adem ayem aja, hati-hati. Itu kemungkinan besar jebakan. Aturan ini nggak bisa ditawar. Nah, setelah volumenya oke, ada 2 cara masuk. Pertama, gaya agresif. Begitu tembus, langsung hajar beli. Plusnya, Anda nggak bakal ketinggalan kereta. Minusnya, risikonya lebih tinggi kena fake out. Kedua, gaya konservatif. Tunggu harganya breakout dulu, terus biarin dia turun lagi buat tes ulang garis resisten yang tadi ditembus. Baru beli pas dia mantol ke atas. Ini jauh lebih aman, tapi ada risiko Anda ketinggalan kalau harganya ternyata nggak balik lagi. Baik, sekarang kita ganti gigi, kita percepat temponya. Gimana sih prinsip breakout ini kalau diterapin di dunia scalping yang serba cepat dalam hitungan menit? Buat scalper, lupain deh pola-pola cantik di grafik harian. Dunia mereka itu ada di running trade dan order book. Tujuannya cuma satu, ngelihat aliran duit besar secara real time. Mereka nggak nyari pola, mereka nyari momen di mana antrian jual tiba-tiba dihajar abis sama pembeli. Istilahnya,
di HK. Indikator andalan mereka juga simple banget. Namanya V-Weight Up atau Volume Weighted Average Price. Aturannya sederhana, tapi super efektif. Seorang scalper cuma boleh trading breakout kalau harga sahamnya ada di atas garis VWAP. Ini kayak kompas, biar kita nggak salah arah di tren jangka pendek. Oke, sekarang kita tarik rem dulu. Kita perlambat lagi. Kenapa? Karena strategi secanggih apapun bakal percuma tanpa bagian ini. Kita akan bahas aturan emas untuk bertahan hidup, disiplin. Ini dia checklist anti gagal yang harus selalu diingat. Pertama, stop loss. Wajib, pasang tepat di bawah level breakout. Kalau harga balik lagi ke bawah, ya udah, akui analisisnya salah, keluar. Kedua, target profit, pastikan potensi untungnya lebih besar dari risiko ruginya. Ketiga, atur porsi modal, jangan all in. Dan terakhir, lihat konteks pasar. IHSG lagi bagus atau lagi longsor. Jangan coba-coba ngelawan badai. Jadi poin utamanya tuh ini. Anda bisa nemuin pola yang paling sempurna sekalipun, tapi kalau nggak ada manajemen resiko, itu sama aja kayak resep pasti buat kehilangan uang. Titik. Fondasinya itu disiplin. Jadi, strateginya udah ada di sini, peta jalannya udah jelas, aturan mainnya juga udah, pengetahuannya udah Anda pegang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi pertanyaannya buat diri Anda sendiri. Apakah disiplin Anda udah siap buat ngejalanin ini semua?